kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut persembahan dari Duta Kecamatan Sukawati. Bapak Ibu hadirin yang Gongberi. Gongberi ini adalah barungan yang sangat sakral yang ada di daerah Renon, Bali. Dan barungan ini diyakini peninggalan Majapahit. Ini bisa dilihat dalam situs arkeologi di Jawa Timur, yaitu di Candi Penataran pada reliefnya. Dan pada naskah kuno juga, Gongberi ini dipakai sebagai gamelan perang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyusul dari Gongberi kita akan saksikan simbol dari Desa Singapadukalen. Simbol ini terdiri dari dasar segi lima yang melambangkan Pancasila dan warna hijau adalah lambang kesuburan. Gambar bintang adalah sebagai simbol dari Tuhan. Kemudian selanjutnya Candi Megah dengan gambar cakra Dewa Wisnu sebagai lambang arah utara. Padi dan kapas adalah sebagai simbol kemakmuran, serta singa kembar adalah sebagai sebuah histori terjadinya Desa Singapadu. Para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita dapat saksikan bersama-sama melintas di hadapan ibu bapak sekalian adalah pergelaran Barong Melawang. Barong Melawang ini adalah sebuah bentuk pertunjukan dalam konteks penolak bala. Dan oleh masyarakat di Bali, Melawang ini mengandung arti mengunjungi setiap pintu masuk perumahan orang Bali. Dan hal ini bertujuan untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada di pekarangan penduduk di Bali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan iring-iringan dari Ubarengga yang diawali dengan Pasepan dan Canang Sari. Api dalam konteks agama Hindu dianggap sebagai dewa agni. Hampir seluruh upacara yang ada di Bali menggunakan api untuk mengawali setiap prosesi upacara. Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran api mampu membumbungkan tinggi ke angkasa, dan ini dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan bumi dengan langit. Pasepan ini juga sebagai penuntun di jalan kebenaran untuk mencapai perubahan kehidupan yang lebih baik. Dan Canang Sari ini adalah sebuah hiasan bunga yang penuh dengan makna. Ringgitan dan jahitan adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, dan juga melambangkan ketenangan hati adalah bunga. Dan selanjutnya bandrangan. Bandrangan adalah senjata tombak dengan hiasan bulu di bawah mata tombak.
Ini mengandung makna ketajaman pikiran bahwa dalam setiap langkah dalam menjalani kehidupan, ketajaman pikiran adalah hal yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan sasaran serta tujuan hidup sebagai manusia agar selalu bisa dalam kondisi yang seimbang. Dan di belakang bahan serangan ada komer yang merupakan sebuah perlambang cerita-cerita yang diambil dari itihasa. Ini adalah pemunculan semangat-semangat Mahabharata dan Ramayana yang disimbolkan dalam komer. Dan selanjutnya kita akan saksikan iring-iringan dari pajen atau Tedung Agung. Tedung Agung adalah sebuah nilai kehormatan dan kebesaran serta keagungan yang kuasa. Tedung Agung biasanya dipakai untuk menghadiri simbol-simbol Tuhan dan juga untuk kalangan yang dianggap patut diberikan kehormatan atas kebesaran jiwa dalam kehidupan. Dilanjutkan dengan lelantekan. Ini merupakan simbol dari naga Taksaka dan Basuki yang merupakan simbol kehormatan untuk keamanan, kenyamanan dan ketenteraman masyarakat di Bali. Dan peperengga ini diiringi oleh barungan Bali Ganjur yang senantiasa sering sekali kita saksikan pada arena upacara di Bali, menggunakan instrumen ini sebagai iringan upacara. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu hormat yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan iring-iringan dari ibu-ibu PKK yang melangkah dengan pasti dengan mengusung gebokan. Gebokan atau juga disebut dengan Banten Pajegan adalah sebuah sarana persembahan dengan rangkaian buah-buahan dan juga jajanan yang disusun sangat apik dan penuh keindahan. Dan sarana persembahan ini diusung oleh ibu-ibu sebagai simbol pertiwi atau hamparan daratan yang akan mampu menumbuhkan kehidupan. Dan gebokan ini sendiri biasanya hadir dalam upacara di pura-pura sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa atas keberlimpahan hasil bumi yang tiada pernah habis dinikmati oleh makhluk hidup. Dan sebuah barungan gamelan segera melintas di hadapan ibu bapak sekalian. Ini adalah barungan Semar Pegulingan. Barungan ini adalah sebuah barungan yang sangat dekat dengan instrumen pegambuhan. Dan secara melodis barungan ini juga merupakan perpaduan antara gambung dan juga legong. Dan pada awalnya barungan dengan laras pelong 7 nada ini biasanya dimainkan di istana-istana atau di puri-puri untuk menghantarkan para raja ke peraduan. Dan barungan ini juga sering dipakai untuk mengiringi tari leko dan juga tari gandrung. Dan hadirin selanjutnya yang sudah hadir di depan panggung kehormatan adalah iring-iringan
rejang dan baris poleng. Rejang adalah sebuah tarian sakral yang hanya dipentaskan pada saat upacara di pura. Begitu juga dengan baris poleng. Rejang dengan berbagai macam jenisnya, esensinya adalah sebagai tari persembahan yang ditarikan oleh kaum Hawa sebagai simbol kecantikan dan kelembutan. Dan rejang ini juga sebagai refleksi tatanan etika dalam penyambutan yang dalam hal ini adalah menyambut kehadiran kekuatan yang maha kuasa. Dan selanjutnya kita saksikan baris poleng. Baris poleng ini adalah sebagai bentuk maskulin dari tatanan etika kehidupan. Laki-laki sebagai simbol energi digambarkan dengan aksi prajurit yang selalu siaga, menjaga kehormatan dan keagungan Tuhan. Mengiringi rejang dan baris poleng, kembali kita menyaksikan satu barungan Bale Ganjur. Barungan ini adalah barungan yang berkembang dari gamelan bonang atau pembonangan yang terdiri dari instrumen pukul, dan biasanya iringan ini difungsikan dalam upacara keagamaan. Sebut dengan moped. Moped ini adalah sebuah tradisi yang sangat kental di Sukawati yang biasanya dirangkai dengan sebuah upacara besar di pura. Deretan para Jeget dan Bagus dengan balutan busana payas Agung Madya adalah sebuah bentuk parade keindahan. Dan moped ini adalah bukan sekedar barisan keindahan yang terjejer tanpa makna. Namun di balik moped ini ada sebuah makna yang terangkai dan berujung pada bungan ped atau gegayotan sebagai simbol Purusa dan Perdana.
yang melintas di hadapan ibu bapak sekalian adalah barongan gong suling. Barongan gong suling ini adalah barongan yang sangat sederhana, yang lebih menonjolkan instrumen tiup, yaitu seruling dari bambu sebagai dominasinya. Barongan ini berkembang sekitar tahun 1916, yang pada awalnya adalah sebagai iringan drama tari atau juga sebagai pertunjukan musikal. Dan pada barongan ini biasanya menggunakan beberapa jenis seruling, di antaranya menggunakan seruling pemutit, pepatelan, dan juga pegambuhan. Baik, dan selanjutnya segera memasuki depan panggung kehormatan. Satu hal yang unik persembahan dari Desa Singapadu Kaler, yaitu iring-iringan dalam bentuk karnaval. Dan mengawali karnaval ini adalah miniatur hidup potensi Desa Singapadu Kaler dalam bingkai aktivitas yang sangat sederhana. Para pengrajin batu padas putih dan juga para pengrajin pandil, baik yang berbahan dasar kayu serta berbahan dasar batu paras putih. Dan potensi yang tidak kalah adalah para pengrajin topeng dan juga pandai besi. Ada beberapa tokoh terkenal sebagai seniman kriya ukir adalah Pan Rame, Iwayan Rabek, Wayan Suparte, Nyoman Narse, dan seniman lukisnya adalah Nyoman Marse dan Wayan Darmike. Dan sebagai desa wisata, Desa Singapadu Kaler menghadirkan wisatawan perkampungan tradisional serta akan menghadirkan wisata alam. Ada jogging track, wisata berkuda, wisata bersepeda, tubing, dan juga atraksi budaya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah iring-iringan karnaval. Sajian ini adalah satu bentuk aksi kreasi dengan warna kekinian, lahir dari desain anak-anak lokal Desa Singapadu Kaler. Maka tersajilah sebuah karya desain yang sangat menggugah, dan betapa keindahan berbusana bisa terkreasi dengan sangat apik. Namun di tengah-tengah glamor masa kekinian, salah satu kesenian yang masih bertahan di Desa Singapadu Kaler adalah joget bumbung. Inilah kesenian joget bumbung Ayuwerdi, Desa Singapadu Kaler. Kesenian ini sampai saat ini tidak terpengaruh dengan kondisi paras indah goyang heboh yang belakangan menjadi viral dalam kesenian joget. Masyarakat Desa Singapadu Kaler masih sangat kuat menjaga kesenian ini karena ternyata di dalam perjalanan terbentuknya diawali dengan aksi ngelawang Barong Landung. Dan kebiasaan ngelawang ini sesungguhnya juga terlahir kesenian Arje yang sangat terkenal pada zaman itu. Dan dari kebiasaan ini akhirnya Barong Landung yang sering dipakai ngelawang akhirnya oleh masyarakat Desa Singapadu Kaler sampai saat ini masih dipertahankan. Kesenian joget ini adalah sebagai kesenian
yang dipentaskan dalam ritual persembahan kepada Ide Ratu Gede Barong Landung. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama sebuah pagelaran kolosal. Dengan dominasi kostum berwarna merah, inilah aksi kreasi dari Desa Singaparna dengan mengangkat cerita legenda Sri Haji Jaya Pangus dengan putri Cina yang bernama Kang Chin Wei. Bapak Ibu sekalian, ini adalah barungan Adi Berdaya yang merupakan sebuah dari Karang Taruna. Api asmara Raja Jaya Pangus dengan putri Sunandar Cina ini tak elak menjadikan peleburan budaya yang sangat apik antara Cina dan Bali. Namun keindahan kisah cinta ini tergores oleh peristiwa saat terjadi pertikaian antara Kang Ciwi dengan Dewi Danu. Kemarahan Dewi Danu pun melahirkan sebuah putusan dan menjadikan Raja Jaya Pangus dan Kang Ciwi seorang baru. Namun demikian,
rasa sesal pun terjadi. Dan memohon kepada masyarakat Bali untuk mengabadikan kedua orang ini sebagai wujud boneka besar atau sekarang dikenal dengan Barong Landung atau Jeruwayang dan sebuah akulturasi budaya yang sangat terjaga, tidak hanya disimpulkan dari boneka besar, namun masyarakat Cina dan Bali pun semakin membaur menjadi satu. Warna-warna baru pun memunculkan menghiasi Bali. hadirin sekalian, di tengah krisis simbol-simbol pemersatu bangsa, masyarakat Bali masih menjaga simbol pemersatu. Di antaranya adalah Barong Landung sebagai sebuah bentuk pemersatu masyarakat Bali, tidak hanya dengan orang Cina atau negeri Cina, tetapi di desa Singapadu Kalen, Barong Landung sampai saat ini masih menjadi simbol pemersatu masyarakat untuk menjaga Bali, untuk menjaga kelestarian Bali, dan untuk menjaga generasi Bali untuk selalu menciptakan Bali yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi pagelaran Sri Haji Jaya Pamus, persembahan dari Karang Taruna Yowangan Dharma Bakti Desa Singapadu Kalen. Dan kembali kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk persembahan dari Desa Singapadu Kalen.